البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Rahim. Kita masuk ke hadis berapa ini? Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah al-hadisus sadis wal arbaun ba'da salasimi'ah 346. Haddatsana Umar bin Hafs qala haddatsana Abi Anil A'mash qala sami'tu Syaqid ibn Salamah qala, saya mendengar Syaqid bin Salamah berkata, kuntu inda Abdullah wa Abi Musa, saya pernah ada di dekat Abdullah ibnu Mas'ud dan Abu Musa, Abdullah bin Qais, jadi Abdullah dan Abdullah. Faqala lahu Abu Musa, maka Abu Musa bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, ara'aita ya Aba Abdirrahman, kabarkan kepada saya wahai Abu Abdirrahman, idza ajnaba, apabila ada seseorang yang mengalami junub, mengalami janabah, falam yajid ma'a, kemudian dia tidak mendapatkan air, kaifa yasna, bagaimana dia berbuat? Faqala Abdullah la yusolli, dia tidak boleh sholat hatta yajidal ma', sehingga dia mendapatkan air. Baik. Faqala Abu Musa, maka Abu Musa mengatakan, fa kaifa tasna'u bi qauli Ammar, lalu bagaimana engkau berbuat dengan ucapan Ammar Ibnu Yasir radhiyallahu an, hina qala lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, kana yakfik, cukup bagimu, yaitu tayamum. Qal alam tara Umara lam yakna lidzalik, apakah engkau tidak melihat Umar tidak puas dengan ucapan Ammar? Faqala Abu Musa, maka Abu Musa mengatakan, fada'na min qauli Ammar, maka tinggalkan kami dari ucapan Ammar. Kaifa tasna, bagaimana Anda berbuat bihadil ayah, dengan ayat ini, yaitu apa? Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba walam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba, apabila dalam keadaan kalian tidak mendapatkan air, maka kalian hendaknya tayammum. Tayyib. Famadara Abdullah ma yaqul, maka Abdullah tak tahu apa yang harus dia katakan. Faqal, kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, inna lau rohosna lahum fi hadza, sesungguhnya kita, jika kita memberikan keringanan pada mereka dalam masalah ini, la ausyaka idza barada ala ahadihimul ma, dikhawatirkan hampir-hampir atau sebentar lagi jika salah seorang dari mereka mengalami air yang dingin, yaitu cuacanya airnya ternyata dingin, sejuk, an yada'ah, dia akan meninggalkan air tadi, wa yatayammam, dan dia memilih tayamum. Fakultu li Syaqik, maka saya, yaitu Al-A'mash, bertanya pada Syaqik, fa inna ma kariha Abdullah lihada, berarti Abdullah memakruhkan tayamum karena masalah ini, yaitu khawatir orang bermudah-mudah. Qala na'am, maka Syaqik mengatakan iya. Hadis ini intinya sama dengan hadis yang sebelumnya itu ya. Cuma hadis yang ini Imam Bukhari meriwayatkan dari Umar bin Hafs. Umar bin Hafs bin Ghiyas, beliau adalah Abu Hafs Al-Kufi, siqah. Qala haddatsana abi, ayah saya memberikan saya hadis. Ayahnya adalah Hafs bin Ghiyas. Beliau Abu Umar, siqah, Kufi, Sunni. Beliau hakim. Beliau menangis. Beliau mengatakan, tidaklah saya menjadi hakim kecuali setelah bangkai itu halal bagi saya. Sangat fakir beliau. Maka terpaksa beliau menerima permintaan Amirul Mukminin untuk jadi hakim. Padahal rata-rata ahli hadis tak mau jadi hakim, nanti hafalannya kacau. Tapi Hafiz bin Ghiyas hafalannya bagus. Beliau min asbatin nas fil A'mash. Dan beliau berjanji akan senantiasa bersikap adil, dan memang beliau bersikap adil dalam masalah kehakiman. Bahkan tatkala permaisuri dari Amirul Mukminin waktu itu mencoba membuat permainan, yaitu apa? Mempermainkan hukum, melindungi pembantu yang korupsi dan sebagainya, dihukum oleh Hafiz bin Ghiyas. Yaitu ya pembantunya dihukum walaupun sudah mendapatkan surat sakti dari si permaisuri. Nah, akhirnya apa? Ceritanya panjang, bagus sekali. Permaisurinya bengang dengan melihat
Hafs bin Ghiyas ini ternyata dia jujur dan adil, tidak menerima surat sakti. Maka dia membujuk Amirul Mukminin, mengatakan, Amirul Mukminin, ini Hafs nanti mengacau kita lah kalau di sini, pindahlah tempat lain, suruh pindah. Nah, maka Amirul Mukminin mengatakan, gila. Nah, itulah Hafs, memang dia seperti itu. Dia memang orang yang adil dan jujur. Gelak istrinya bengang, rajanya cuma gelak aja. Cuma akhirnya Hafs dipindah kerja di bagian lain, distrik lain, jangan di ibu kota, nanti menyusahkan permaisuri. Kasihan. Tapi apa, dikasih duit banyak karena rajanya tahu ini hakim yang baik, tidak menerima rasuah. Ini Hafs bin Ghiyas. Anil A'mash, gurunya yaitu Sulaiman ibnu Mihran al-Kufi, faqihun sabur thiqah. Tayyib. Qal, dan beliau adalah min sigharit tabi'in. Sami'tu Syaqiq ibn Salamah. Syaqiq bin Salamah Abu Wa'il al-Kufi ini min kibarit tabi'in mukhadram. Masuk Islam di zaman hidupnya Nabi. Cuma sayangnya belum sempat jumpa Nabi sudah wafat. Nah, beliau bercerita, kuntu inda Abdullah wa Abi Musa. Saya pernah ada di dekat Abdullah beliau Abu Abdurrahman, Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil al-Hudali al-Qurashi, minas sabiqin al-awwalin, habrul ummah. Iya, ulamanya umat ini. Dan turjumanul Quran sebelum Ibnu Abbas. Wa Abi Musa, Abdullah bin Qais. Beliau menyertai Nabi hanya 4 tahun, tapi beliau ma'ruf, beliau adalah faqih. Abu Musa al-Ash'ari al-Yamani. Tatkala mereka berdua berjumpa, faqala lahu Abu Musa, maka sekarang ada diskus masalah ilmiah, bukan masalah engkau nak partai mana, bukan, tapi ini masalah ilmiah. Yang salah disalahkan, yang betul ya didukung. Ara'aita, yaitu bagaimana akhbirni, kabarkan kepada saya ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, idza ajnab, takdirnya adalah ar-rajulu, kata Al-Hafidz, kalau ada seorang lelaki mengalami junub, falam yajid ma'a, kemudian dia tidak mendapatkan air, kaifa yasna, bagaimana dia berbuat? Qala Abdullah la yusolli, dia tak boleh sholat, karena syarat sahnya sholat apa? Wudu. Nah sekarang tak ada air, tak boleh wudu, berarti tak boleh sholat walaupun waktu habis. Ini madhab Ibnu Mas'ud, mengikuti madhabnya Umar ibnul Khattab. Tak tahu apakah sudah rujuk atau tidak tentang masalah ini. Faqala Abu Musa fa kaifa tasna'u bi qauli Ammar. Maka Abu Musa mengatakan, lalu bagaimana Anda berbuat dengan perkataan Ammar, yaitu hadis Ammar yang mengkhabarkan Nabi menyuruh untuk cukup tayamum, kana yakfik. Ini hadisnya diringkas, ma'ruf hadis tentang Ammar itu. Nabi tidak membenarkan perbuatan Umar yang tidak sholat karena menunggu air. Nabi juga tidak membenarkan perbuatan Ammar yang tayamumnya berlebihan sampai seluruh badan terkena debu. Tapi Nabi mengatakan cukup bagimu untuk memukulkan 2 telapak tangan ke tanah, kemudian mengusapkan ke wajah dan 2 telapak tangan itu sendiri. Tayyib, ini keringanan. Hadisnya jelas. Tayyib. Ini menunjukkan orang yang mafdul, yang kurang utama, boleh untuk membantah, tapi dengan adab yang baik kepada pihak yang lebih utama. Abu Musa dibanding Abdullah bin Mas'ud, jelas Abdullah bin Mas'ud lebih utama dari banyak sisi banyak sekali. Tetapi bukan berarti Abdullah bin Mas'ud maksum, tak boleh dikritik, tak boleh disalahkan. Lihat siapa yang hujahnya terkuat. Di sini Abu Musa mendatangkan hujah hadis Nabi. Tayyib. Tapi kemudian ternyata Abdullah bin Mas'ud mengatakan, alam tara Umar lam yakna lidzalik. Apakah engkau tidak melihat bahwasanya Umar tidak puas dengan itu? Abdullah bin Mas'ud kali ini tidak memiliki hujah yang kuat, cuma sekedar melihat perbuatan Umar. Tentunya ini bukan hujah yang betul. Makanya diriwayatkan dengan sanad yang sahih oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih. Demikian pula Imam Ibnu Abdul Bar di dalam Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih dari siapa itu? Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan arahum sayahlikun. Aku qala Rasulullah SAW wa yaquluna qala Abu Bakar wa Umar. Aku memandang mereka akan binasa. Aku mengatakan Rasulullah bersabda, mereka malah mengatakan Abu Bakar berkata, Umar berkata. Yaitu gimana kalam yang maksum dibantah oleh orang yang tidak maksum, walaupun Abu Bakar dan Umar. Nah gimana kalau yang bukan level para sahabat kemudian dipakai untuk mengalahkan dalil yang jelas? Tentunya ini memalukan.
Baik. Nah, tatkala kali ini Ibnu Mas'ud malah sekedar mengikuti ucapan Umar, ya tidak ada orang yang maksum. Tahu-tahu terkadang condong ke sini, dan tentunya ini kesalahan tidak boleh diikuti, tapi bukan berarti Ibnu Mas'ud diburuk-burukkan. Ini kekeliruan beliau radhiyallahu anhu. Maka Abu Musa mengatakan fada'na, fa di sini takkibiyah. Kalau memang Anda mengatakan begitu, sudah tinggalkan kami min qauli Ammar, dari ucapan Ammar. Tinggalkan bukan berarti dalil boleh ditinggal. Kata Al-Hafidz, ini masuk dalam bab al-intiqal minal hujjatil ilal hujjatil aqwa wal awdah. Boleh berpindah dari suatu hujah ke hujah yang lebih jelas. Kalau hujah pertama Anda masih merasa belum jelas, bagaimana dengan hujah yang lebih kuat berikut ini? Sebagaimana cara pendalilan yang dipakai oleh Nabi Ibrahim. Tatkala Nabi Ibrahim berdebat dengan Raja Namrud, kalau betul Namrud, Ibrahim mengatakan, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Rabbku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Tahu-tahu Namrud mengatakan, ana uhyi wa umit. Aku pun boleh menghidupkan dan mematikan. Orang yang aku izinkan selamat, berarti aku hidupkan dia. Orang yang aku suruh untuk dia dibunuh, berarti aku matikan dia. Nah, ini syubhat. Tidak betul-betul menghidupkan dan mematikan pun. Maka Nabi Musa mengatakan fa innallah, ini fa ta'qibiyah, yaitu intikal, berpindah. Kalau itulah cara pemahamanmu, cara pemahaman yang tentunya kurang tepat, atau bahkan kalau yang raja kafir tadi ya bahkan memang tidak tepat, maka saya akan pindah ke hujah yang lebih tepat lagi. Fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq. Sesungguhnya Allah mendatangkan matahari dari timur. Fa'ti biha minal maghrib. Maka datangkan matahari dari barat. Oh, ini hujah lebih kuat, intikal. Ini pula yang sekarang dipakai oleh Abu Musa al-Asy'ari. Kalau hadis Ammar itu masih dibantah dengan alasan Umar tidak puas dengan hadis Ammar. Kaifa tasna'u bihadhil ayah? Bagaimana Anda berbuat dengan ayat ini? Ayatnya jelas. Baik, wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin wa lam tajidu ma'an fatayammamu sha'ida. Kalau kalian mengalami junub maka bersucilah. Namun apabila kalian di suatu safar atau kalian sakit dan tidak mendapatkan air, maka tayamumlah. Ayatnya jelas sekali. Kalau terhalang dari air, tayamum. Nah, bagaimana Anda akan menakwil ayat macam ini? Makanya kemudian Fama daro Abdullah ma yaqul, kata Syakik bin Salamah, Abdullah tak tahu bagaimana dia akan berkata. Kata Al-Hafidz, ini menunjukkan kuatnya hujjah Abu Musa al-Asy'ari walaupun beliau tidak sehebat Abdullah bin Mas'ud. Dalil jelas tak layak untuk ditakwil-takwil, maka tak mampu untuk melawan Quran. Tapi kemudian beliau mengatakan udurnya Inna law rakhasna lahum fi hada. Sesungguhnya kita, jika kita memberikan keringanan pada mereka dalam masalah ini, yaitu tidak dapat air ketika junub, maka boleh tayamum. La ausyaka, boleh jadi sebentar lagi, idza barada ala ahadihimul ma, jika air menjadi dingin bagi mereka, ayyadaah, mereka akan meninggalkan air wa yatayammam, dan bertayamum. Ini uzur yang didatangkan oleh Abdullah. Tapi tentunya uzur ini tidak boleh seperti itu. Tinggal orang diajari, ini keringanan, tapi syaratnya kalau kalian memang tidak mampu untuk menghadapi air yang dingin, tidak mampu untuk memanaskan air atau yang semacam itu, jangan dengan alasan takut orang salah kemudian dalil yang betul disembunyikan, atau istilahnya bahasa kasarnya itu, atau ayat yang jelas atau hadis yang jelas kemudian ditinggalkan. Makanya jumhur salaf semuanya tidak memakai kalam Umar dan tidak memakai kalam Ibnu Mas'ud dalam masalah ini, tanpa menghina mereka. Bukan dikatakan siapa tadi, Umar menyembunyikan kebenaran atau Ibnu Mas'ud menolak kebenaran, tidak demikian, tapi berijtihad dan keliru. Mereka bukan orang yang maksum, mereka tetap dihormati, tetapi kalau salah ya memang dikatakan pendapatnya tidak boleh diikuti. Makanya semua sahabat kecuali 2 sahabat tadi, demikian pula semua salaf setelah mereka mengikuti dohir Quran dan mengikuti dohir hadis Ammar. Dalilnya jelas. Kalau memang tidak mampu menggunakan air, atau memang air tidak ada sama sekali, ya sudah bertayamum. Ini keringanan dari Allah, tak layak ditolak dengan alasan takut nanti orang begini dan begitu. Tinggal orang diingatkan, bertakwa pada Allah, jangan bermudah-mudah, bermanja-manja dan sebagainya.
Nah, ini menunjukkan terkadang orang yang lebih rendah ilmunya itu mampu mengalahkan hujah orang yang lebih tinggi ilmunya. Karena memang tidak maksum, dua-duanya tidak maksum. Allah menghendaki kebenaran nampak dari orang tertentu, itu terserah Allah Ta'ala. Sebagaimana Abu Musa mengalahkan Umar secara langsung dalam masalah al-isti'dzan salasah. Umar memang tak tahu hadis itu, Abu Musa yang betul. Mau apa? Memang Allah menghendaki begitu. Bukan selalu orang yang besar pasti selalu benar. Tidak demikian. Nah, kemudian A'mas bertanya kepada gurunya, kepada Syakik, yaitu fa'in nama kariha Abdullah lihada, berarti Abdullah hanyalah memakruhkan tayamum karena masalah ini, bukan karena ingin menyelisihi Quran, menyelisihi hadis, tapi beliau khawatir orang bermudah-mudah. Itu kekhawatiran yang masuk akal, tapi bukan berarti dengan kekhawatiran tadi berarti dalil dibuang, tentunya tidak demikian. Dalil diamalkan apabila syarat terpenuhi, demikian, tanpa orang bermudah-mudah dan bermanja-manja. Masih mampu memanaskan air, tak boleh langsung tayamum. Qal na'am, ya. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.